Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita masuk materi, ini sedikit tambahan buat 2 materi kemarin ya, puasa sama sholat. Sama halnya seperti sholat, puasa itu baru akan lebih bermakna ketika punya sesuatu untuk dituju. Jadi bukan bukan semata-mata berpuasa aja, sama seperti halnya kita tidak hanya semata-mata sholat. Kalau kemarin, aku waktu sholat, lebih banyak mencontohkan, apa ya, tujuan-tujuan yang sifatnya digapai di dunia ya, mungkin ini sedikit aku highlight, tujuan-tujuan apa yang bisa kita gapai di akhirat, tapi balik lagi puasa dan sholat ini sama-sama bisa dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan kita, entah itu berlaku dunia atau berlaku akhirat, terlepas niatnya apa juga. Jadi kita dapat dunia itu bisa untuk akhirat, kita ngincer akhirat juga efeknya ternyata bisa dapatnya dunia aja, begitu. Jadi kalau dapatnya dapat, tapi berlaku yang di surat Hud ayat 15 sampai 16 kemarin. Barang siapa tujuan hidupnya dunia, dia dapat apa yang dia usahakan, tapi nanti di akhirat, tempat kembalinya adalah neraka. Kita berdoa supaya terlindung dari hal-hal yang seperti ini. Nah, puasa dan sholat itu kalau kita kita pakai untuk mindset akhirat ya, maka yang satu-satunya yang layak untuk digapai di akhirat itu, eee, hanya Allah. Kemudian kalau teman-teman mau sedikit nurunin grade ya, itu Rasulullah. Kemudian kalau mau turun lagi, yaitu untuk berjumpa dengan, kekasih-kekasih Allah atau teman-teman kita. Jadi, bayangno teman-teman masuk surga tuh gitu ya, eee, pernah kepikiran bakal bosen nggak? Walaupun kita dijamin tidak bosan, tapi menurutmu sayang nggak kalau misalnya, waktumu di surga dihabiskan untuk, ya, apa, kesenangan-kesenangan yang, eee, di sini tuh berlaku hukum duniawinya sekali, misalnya kayak makan-makan atau ya, atau, buat buat perhiasan-perhiasannya gitu, atau buat hasrat seksualnya mungkin. Nah, kalau dari aku sendiri, perkara-perkara yang indah untuk dilakukan di surga itu ya 3, menghadap Allah, kemudian kemudian berkunjung ke tempatnya Rasulullah atau dikunjungi beliau, duduk bersama beliau bersama sahabat-sahabat beliau, atau kalau enggak ya saling silaturahmi antar kita. Besok aku pengen ketemu John Hilmi, besok Afin pengen ketemu aku, kita saling nengok, kayak gitu dalam keabadian. Nah, maka, sholat dan puasa ini adalah perantara juga untuk, kita bisa dapat hal-hal tadi, ya baik baik itu yang sifatnya, kepada Allah, kepada Rasul, kepada teman, maupun yang sifatnya, perhiasan-perhiasan surga yang mengikuti. Makanya ada pintu surga sendiri untuk sholat, apa ya, ada pintu surga sendiri, khusus buat amalan sholat, ada pintu surga sendiri khusus untuk orang-orang yang suka puasa. Tapi tujuannya surga, bukan sholatnya, bukan puasanya. Untuk sampai kepada Allah, untuk sampai kepada Rasul, dan untuk sampai kepada teman-teman yang kita cintai, itu, utamanya kepada Allah ya. Mmm, ini aku skip-nya aku batasin kepada Allah aja dulu, supaya tidak rancu. Nah, untuk sampai kepada Allah, maka berlaku tiga tiga jalur. Yang pertama takut, yang kedua berharap, yang ketiga cinta. Nah, maka puasa dan sholat ini
Kalau teman-teman bingung, nggak ada tujuan duniawinya ya, kamu nggak pengen apa-apa, nggak berhasrat untuk apa-apa, maka jadikanlah sholat atau puasa ini sebagai ekspresi. Ekspresi, kecintaanmu kepada Allah, atau ekspresi rasa takutmu kepada Allah, atau ekspresi, pengharapanmu kepada Allah. Sebetulnya selama kita masih pengen sesuatu, dia akan masuk kepada, eee, bentuk pengharapan. Bahkan ketika kita ingin dicintai Allah itu bentuk pengharapan, bukan bentuk rasa cinta. Kalau kita ingin, diampuni dosanya, dia masuk ke pengharapan, bukan masuk ke rasa takut kepada Allah. Sayang ke Allah, ya udah sayang aja, nggak nuntut balas. Karena keyakinan Allah membalas itu sudah mengikuti tanpa perlu diminta. Ilmu bahwasannya Allah akan lebih 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 mencintai kita itu sudah mengikuti. Maka yang kita pikirin hanya cintanya kita kepada Allah. Eee, Contohnya ya, mindset-mindset seperti ini adalah ketika kita naik kendaraan umum, kita nggak mikir, misalnya naik pesawat, kita nggak mikir pesawatnya jatuh apa, atau telat dan segala macam karena sudah diserahkan pada pilotnya. Atau misalnya teman-teman pergi ke restoran, nggak mikir masakannya, dimasak seperti apa, prosesnya gimana, karena sudah dimasak sama restorannya. Kita tinggal makan, ya, atau kalau naik pesawat tadi kita tinggal duduk. Maka berlaku juga kita tinggal mencintai Allah, maka alam ini Allah yang ngatur buat kita. Kemudian yang rasa takut, maka berlaku bentuk kita takut kurang mencintai Allah, atau, kita takut Allah tidak berkenan dengan kurangnya amal-amal kita. Takut Allah kecewa, mungkin kalau dulu aku pernah mencontohkan ya, aku lupa tapi di forum apa, tapi sebagian dari teman-teman mungkin pernah dengar, mmm, kita takut kepada Allah itu seperti posisi kita takut mengecewakan orang yang kita sayang. Ya misal teman orang tua, atau besok punya pasangan anak. Anakmu itu sabar ya, kamu pulang nggak bawa hadiah itu nggak ada masalah, dia tetap senang, kamu pulang aja udah seneng. Tapi di pikiranmu sendiri ya, dalam pikiranmu tuh kamu berkutat, "Iki aku nek ra nggawa anakku piye?" Terus ketika ternyata memang benar-benar tidak bisa, eee, gelisahnya tuh ada. Atau bahkan sebelum bisa tapi belum dapat barangnya aja, ada rasa takut, "Aduh aku nanti kalau nggak bawa pulang permen gimana? Aku kalau nggak bawa pulang mainan gimana?" Nah rasa takut seperti itulah yang ditujukan kepada Allah. Sedangkan kalau masih berlaku takut masuk neraka, takut, dosa-dosanya kita nggak diampuni, itu masuk ke ranah berharap, berharap ampunan, berharap perlindungan, gitu. Nah, ketika kita, yang di belakang ini sudah selesai untuk diri sendiri gitu ya, maka kita akan masuk ke ranah berikutnya yaitu, menikah. Dan menikah ini juga, eee, sama berlaku dengan dengan ibadah-ibadah yang lain sama kayak sholat, sama kayak puasa juga, dia adalah perantara tujuan kita. Kita kan di dunia jadi khalifah dan jadi hambanya Allah. Khalifah itu bertanggung jawab untuk bumi. Hamba Allah itu ya bertanggung jawab, kepada Allah. Maka menikah itu juga bentuk rasa cinta kepada Allah bisa, bentuk rasa takut kepada Allah bisa, bentuk pengharapan juga bisa. Misalnya kalau yang, rasa cinta kepada Allah, karena kita tahu bahwasannya, salah satu cara mencintai Allah adalah dengan mencintai makhluknya, mencintai ciptaannya. Nah kita, menikah itu supaya bisa maksimal mencintai seseorang. Misalnya aku sayang teman-teman semua. Ya, Mbah Kaum sayang, Amal sayang, Awan sayang, Windy sayang, gitu kan, Hilmi sayang. Karena kita sebagai sesama muslim kan saling mencintai. Tapi ekspresi kasih itu terbatas. Karena karena ada, eee
ada urusan masing-masing, kita dari keluarga yang berbeda, tempat tinggalnya berbeda. Kemudian belum nanti kalau, eee eee, apa namanya, yang satu perempuan, yang satu laki-laki gitu kan. Ada batasan-batasan yang diatur oleh Allah. Pernikahan ini menghilangkan batasan itu. Jadi ekspresi kasih sayang kita kepada seseorang itu bisa berlaku maksimal ketika kita, menikah. Itu terus kemudian, apa namanya, yang rasa takut gitu ya, yang rasa takut ini, aku ambil contoh Imam Imam Ahmad. Imam Ahmad itu kalau bukan Imam Ahmad, Abu Hanifah ya, antara keduanya. Tapi aku lebih ingatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ketika istrinya wafat di pagi hari, malamnya tuh nikah. Orang-orang kan merasa aneh, kamu harusnya berkabung tapi kok malah malah apa, malah nikah. Mungkin kita mikirnya, sebagai orang awam gitu ya, kalau lihat ada orang yang berbuat seperti itu, wah iki wong iki itu tidak punya empati ya, tidak punya akhlak, kemudian, libidonya tinggi sekali, mungkin ada yang mikir gitu. Tapi apa yang dikatakan Imam Ahmad, eee, "Aku tidak tahu wafatku kapan," dia bilang gitu. Maka, aku takut, apa namanya, aku takut, intinya beliau takut, wafat dalam keadaan tidak maksimal beribadah kepada Allah. Jadi setelah istrinya wafat itu dia dalam keadaan mampu untuk menikah lagi. Maka dia merasa takut ibadahnya kurang kalau nggak menikah. Ya, takut Allah itu kurang senang, kurang berkenan kalau dia tidak memaksimalkan potensi dirinya. Sedangkan dia nggak tahu matinya kapan. Ini sama kayak keadaannya para malaikat yang merasa kurang memuji Allah. Padahal mereka senantiasa memuji Allah. Tuh. Kemudian yang untuk pengharapan ya, misalnya teman-teman tahu keutamaan menikah itu, eee oh ini sekalian masuk aja ya, aku bahas keutamaan-keutamaan menikah, eee eee, mungkin bisa buat, motivasi juga Popi atau buat hazanah ya. Yang pertama adalah menambah rezeki jelas. Yang kedua, mmm, banyak sekali kesempatan dosa-dosa kita tuh berguguran ketika dalam rumah tangga. Membuat satu sama lain tersenyum, setiap kali kulit kita bersentuhan, ya. Kalau kamu jalan-jalan sama, suamimu, sama istrimu terus gandengan tangan, maka setiap langkahnya itu menggugurkan dosa. Bayangno nek dibalik gitu ya, ada orang pacaran, gandengan tangan, setiap langkahnya nambah dosa, menikah setiap langkah menggugurkan dosa. Teman-teman berjumbu, foreplay gitu ya, menjelang menjelang berkumpul gitu, itu dosa-dosanya juga berguguran, apalagi waktu berkumpulnya. Kemudian setiap keadaan, itu meningkatkan, kesempatan kita untuk keadaan syahid. Karena yang laki-laki mencari nafkah, yang perempuan kemudian mendidik anak, atau sebaliknya bisa juga berlaku, ya. Kemudian keutamaan melahirkan itu, lebih banyak lagi yang dikatakan kalau kemarin sempat disinggung, satu nafas, satu hembusan nafas orangnya, kekasih Allah itu lebih baik daripada, apa namanya, 1000 tahun hidupnya ahli ibadah. Bayangno pahala yang didapat dari ibunya, eee, kekasih Allah tadi. Karena, eee, satu hembusan nafas yang kita keluarkan, eee, sorry, karena seluruh apapun yang kita, amalkan, kita mau berbalas budi kayak gimana ke orang tua, itu tidak akan cukup untuk mengganti satu tarikan nafas seorang ibu ketika melahirkan seorang anaknya. Padahal waktu melahirkan itu kan nafasnya berapa kali, Mbak, ngos-ngosannya, ngedennya, dan segala macam. Padahal pahala anak itu ngalir ke orang tua. Nah, kekasih Allah itu punya pahala banyak sekali, ngalir ke orang tuanya itu nggak cukup buat ganti dia lahir. Ini juga salah satu hujah di mana kenapa kok
hadiah-hadiahnya, teman-teman yang perempuan ini tidak banyak diungkap, tidak banyak disinggung di Quran atau di hadis, mergo ora masuk, pahalane akeh banget. Nggak bisa diterima akal kita mungkin ininya, apa, kebaikan-kebaikan yang akan didapat kelak. Itu sedikit dari keutamaan, dalam dalam rumah tangga ya. Nah, dan keutamaan yang dulu aku kejar di sini adalah, eee ini, apa namanya, kalau tadi kita mungkin sedikit bicara tentang hubungan kita dengan Allah yang bisa digapai dalam pernikahan, maka kita juga bisa menggapai, eee eee, kita bisa upgrade skill sebagai khalifah, tidak cuman sebagai abdillah itu dalam pernikahan. Skill set-mu jelas nambah, ketahanan mentalmu jelas nambah, ya kan? Eee, yang buruk kamu bisa tambah ngerem, yang baik kamu bisa tambah baik, gitu. Caramu berkasih sayang kepada sesama itu jadi lebih banyak, jadi lebih baik, ya. Kemudian, eee, kamu bisa lebih kenal orang secara psikisnya, karena sehari-hari kamu interaksi sama orang lain gitu kan. Nanti itu akan apply ke interaksimu, di luar lingkup rumah tangga. Kemudian, apa namanya, masalah nahan hal-hal yang nggak penting, menahan amarah dan segala macam, itu bisa dilatih dalam rumah tangga. Sabar, tenang, dan segala macam. Yang di mana, eee, ketahanan ini dan kemampuan-kemampuan lain yang menyertai dalam pernikahan itu bisa bikin kita, sustain di masyarakat, nanti kalau sudah waktunya memampukan kita untuk bermanfaat ke masyarakat. Dulu aku belajar ke bapaknya Ahas, sebelum mau bener-bener into belajar pernikahan ya Kak, tak pegang itu, ya ini, kamu bisa ngelola keluarga, kamu pasti bisa ngelola kerjaanmu, bisa ngelola amanahmu, tapi ketika kamu bisa mengelola amanahmu, bisa ngelola pekerjaanmu, maka belum tentu kamu bisa mengelola rumah tangga, tuh. Cara terbaik untuk bisa mengelola rumah tangga adalah ngikutin sunnahnya Rasulullah, termasuk waktu. Rasulullah SAW itu menikah umur 25, ya kan? Umur 25. Nah, kemudian, eee, anggap aja 2 3 tahun punya anak, berarti kan umur 40 ketika Rasulullah SAW jadi nabi atau dalam konteks kita, kita wajib dakwah, ya. Jadi kalau kemarin kita bicara rukun syahadat yang menyampaikan, keagungan Allah, kebesaran Allah kepada sesama dengan caranya Rasulullah, maka dia anggap aja syarat sahnya kita, berbuat demikian adalah umur 40. Sebagaimana mungkin, kalau, apa namanya, syarat sahnya orang berbuat dosa itu harus berakal dan segala macam. Nah, pertanyaan bagus. Ini, tadi tak lanjut dulu ya. Kalau misalnya kita umur 40 kan anak kita nanti umur sekitar 12, 13 gitu, umur remaja. Saat di mana mereka itu, eee, banyak-banyaknya interaksi sama orang lain, banyak-banyaknya explore keluar, dan malah dalam keadaan risih kalau ada orang tuanya. Kalian ngerasa gitu nggak? Mulai umur-umur SD akhir atau SMP awal, itu kalau ditemenin orang tua udah mulai malu, udah mulai nggak cocok sama omongannya beliau. Lanjut ke SMA, nanti mungkin udah mau, waktu kuliah atau apa, atau mungkin udah agak lebih dewasa sedikit, baru nanti fasenya balik lagi ke orang tua, lebih berbakti, lebih berkasih sayang, gitu kan. Umumnya kayak gitu. Nah, pas anak ini emang waktunya tidak sama orang tua, juga pas waktunya orang tua ini tidak ada di rumah karena, lari ke masyarakat, fokusnya ke masyarakat. Jadi top priority-nya itu adalah kemaslahatan umat.
Nah, maka sebelum umur 25 ini, prioritas utamanya adalah kemaslahatan diri, setelah menikah kemaslahatan keluarga, maka setelah umur 40 itu kemaslahatan umat. Masalahnya, banyak orang ketika tidak melaksanakan sunnah, terlepas dia umur, nikahnya kemudian, eee, anggap aja ya nikah umur 33 gitu, 30. Tapi ini satu sekali lagi pendapatku dan tiap orang jelas, ketetapannya berbeda-beda, nggak ada masalah, semuanya punya keutamaan masing-masing. Cuman gini, misalnya dia, wajib dakwah umur 40, anaknya masih umur 5 tahun, itu masih repot-repotnya. Ya riskan kalau misalnya, salah seorang, ibu atau ayah itu kemudian keluar ke umat, dan anak itu ditanggung sendiri. Kalau ada yang bantu ya mungkin itu faktor lain ya. Mmm, Cuma nanti dia ngikis orang yang yang sendirian. Makanya nanti kalau teman-teman, apa, mau punya anak terus kemudian belajar bahwasanya psikis seorang ibu terutama itu riskan kena 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 nanti ada istilahnya baby blues dan segala macam, eee, itu masih balita, nanti kalau anaknya udah agak kecil gimana, nanti ada lain-lain lagi. Nah, ini harus harus dibersamai, harus harus berdua, gitu. Eee eee eee, itu kalau masalah terlambat. Nah, misalnya ini kalau 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 prioritasnya kebalik itu lebih lebih fatal lagi. Jadi habis nikah, kemudian punya anak, tapi yang dipikirin itu kerjaan, yang dipikirin itu amanah, yang dipikirin itu umat. Begitu merasa capek dengan pekerjaan, baru mikirin keluarga. Kebanyakan, eee eee, bentuk-bentuk keluarga di zaman ini ya, di belakang kita ya, bukan di zaman kita. Di zaman kita insya Allah sudah agak lebih baik, intinya pas kita jadi anak lah. Eee, Orang-orang itu pensiun dulu baru ngecek keluarganya. Habis pensiun, habis nggak ada kerjaan baru baru cari tahu anaknya tuh ngapain aja, baru banyak ngobrol sama anaknya. Tahu-tahu anaknya udah kena masalah ini itu dan segala macam. Atau udah nggak gaduh, atau dia lagi di kantor dikabarin anaknya, eee, ke kenapa anak nggak kenal orang tua nggak kenal anak dan sebaliknya. Karena emang bukan masanya lagi, anak sama orang tua dan orang tua sama anak, gitu. Maka, kebutuhan anak dengan orang tua ini dipenuhi dulu, baru, ketika sudah selesai, emang mereka tidak tidak butuh kita dan kita butuh ke masyarakat, kita ke masyarakat. Kita kita kejar itu karir kalau mau dikejar, cita-cita dan segala macam. Nah, gitu nih. Kalau pertanyaannya, kenapa kok lebih cepat? Eee eee, aku berhusnudzon kepada Allah dengan ikhtiarku ini, ketika menginjak wajib dakwah, kapasitasku tuh bisa lebih. Satu, atau bisa lebih cepat masuk ke sana. Misalnya gini, teman-teman di usia berapa ya, 20 ini, kapasitas dakwahnya untuk 10 orang, atau mungkin Mbah Kaum itu bisa megang, 10 kelompok mentoring. Berarti berapa tuh, 71 orang misalnya, ya kan. Yang 9 kelompok 7 orang, yang satu kelompok 8 orang. Atau misalnya, ada yang, kapasitas dakwahnya 1.000 orang. Nah, ketika istiqomah di sini umur 40 itu, dia akan menyesuaikan dengan apa yang dia, di tempatnya dia, sebelum itu. Aspekmu tuh apa sih? Dakwahmu tuh mau seberapa? Kalau kalau wajib dakwahnya itu umur 40 itu wajib lingkupnya itu adalah 40 rumah dari rumah kita, ya. Itu starting point-nya. Tapi kalau kita mulai dari sekarang kita melatih diri, maka starting point kita di umur 40 bisa jadi udah kancahnya nation, bisa
bisa jadi bahkan kancahnya, sudah dunia, tidak lingkup 40 rumah dari tempat tinggal. Itu kalau ditanya kenapa kok lebih cepat. Walaupun itu juga bukan sebuah ini ya, bukan sebuah ambisi yang keras dan segala macam, nah aku beramal itu lebih ke logikanya kalau kayak gini hasilnya seperti itu. Nah, hasil itu diserahkan kembali kepada Allah. Jadi ketika usia usia segitu, kapasitasnya kayak gimana, keadaan lu kayak gimana itu ya ya dinikmati aja. Bahkan entah kenapa, keadaanku sekarang tuh somehow, cuman kayak tinggal nunggu mati aja. Nggak nggak pengen ngejar apa-apa lagi. Saya minta maaf ya teman-teman kalau banyak salah. Terus apalagi ya? Ya itu seputar ini, seputar kalau kita memposisikan pernikahan itu sebagai sarana untuk, breeding capacity yang kalau nanti kapasitas kita besar, kita bisa lebih banyak, beribadah kepada Allah. Karena, kembali lagi, tujuannya kan Allah, maka ketika kita, mikirin umat, itu akan berlaku hal yang sama. Kamu mikirin umat itu, kamu bermanfaat untuk umat itu bisa berlaku sebagai ekspresikan kecintaanmu pada Allah, bisa sebagai bentuk rasa takutmu kepada Allah, pun bisa bentuk pengharapanmu kepada Allah. Karena berlaku pada kita fastabiqul khairat, ya anggap aja aku dikasih nikmat buat curi start. Tapi curi start kan belum tentu finishnya pertama juga toh. Jadi ya kembali lagi nikmat masing-masing orang beda-beda. Gitu. Itu masalah keutamaan menikah. Terus mungkin aku mau masuk ke ini ya, coba nyinggung sedikit nyari jodoh. Simpel aja, itu berlaku di surat An-Nisa yang laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk, perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Hikmah dari ayat ini tak ambil simpel aja. Ininya kita menikah waktu akad itu kadar iman kita sama dengan pasangan yang sedang kita nikahi. Terus kalau ditanya terus Firaun sama Asiyah gimana? Syariat itu diupdate. Dulu waktu zamannya Nabi Adam nggak ada larangan incest. Orang nikah sama adiknya sendiri, ya kan? Nah, ya itu masalah update syariat ya. Jadi wallahu alam mungkin di zamannya Firaun memang belum berlaku ketetapan seperti ini. Bahwasannya orang itu menikah sesuai dengan kadar imannya. Tapi pertanyaannya kalau gitu ngukurnya gimana? Nggak bisa diukur. Pokoknya intinya kamu nikah sama siapa, imanmu tuh lagi sama dia. Bukan terus kita nyari orang yang imannya sama kita, kita nyari, "Oh, yang imannya sama kayak aku siapa ya?" Terus aku nikah sama dia itu nggak gitu mainnya. Tapi kamu ikhtiar, kemudian kamu sampai kepada akad. Ya maka pada momen akad itu imanmu dan iman pasanganmu itu sama. Walaupun grafiknya mungkin beda. Misalnya yang perempuan grafiknya naik, kemudian laki-laki grafiknya turun. Ketika beririsan, di irisannya itu pas akadnya. Maka setelah pernikahan, pernikahan ini berlaku ngebus ngebus apa, ngebus keadaan kita. Jadi kalau kamu keadaannya munafik waktu menikah, habis menikah itu potensinya makin besar untuk munafik. Kalau keadaanmu fasik setelah menikah, makin besar kemungkinan untuk fasik. Jadi berbahaya sekali ketika ada orang yang berpikiran, atau aku nggak bilang itu berbahaya sekali ketika kita sendiri berangan-angan
Kamu punya maksiat, kita punya maksiat, mabuk misalnya, aku mau berhenti mabuk kalau udah nikah, sayang anak istriku. Itu lebih susah malah malah potensimu mabuk itu lebih banyak setelah nikah. Sebelum nikah malas sholat, habis nikah akan lebih mungkin malas. Satu-satunya yang, dijamin naik setelah menikah itu adalah rezeki. Yang lain itu mengikuti keadaan kita sebelum menikah. Jadi kalau progresmu itu tadi ya yang perempuan, tak katakan grafiknya naik, maka setelah naik iman dia naik. Yang cowok setelah nikah iman dia kemungkinan besar turun. Tapi pas nikah itu keadaan imannya sama. Jadi jangan dilihat habis nikahnya, "Oh ini orang yang soleh tapi kok, pasangannya kayak gini." Ya, atau kemudian ada alim ulama, terus, mencerai apa, istrinya minta cerai, nggak bisa ngikutin ritme 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 suaminya atau sebaliknya. Kalau apa, kalau Ustadz Subhan Bawazir itu nyontohinnya, laki-laki berangan-angan punya istri hafidhah gitu kan, eee, habis nikah ya berat, nggak nyampe. Eee itu, jadi dilihatnya itu pas akarnya. Yang dilihat alam ya, gitu, karena kita nggak bisa lihat. Itu Kak, masalah cari jodoh. Terus ya ini, apa namanya, indikator-indikator yang mengikuti ya, eee, apa namanya, kalau teman-teman mau ngecek keamanan iman, satu mengusahakannya, pakai tips yang kemarin itu, yang kamu senang beribadah, senang susah beribadah, senang sakit beribadah. Nah, makin banyak ibadah yang sampai ke level sakit, aman. Ya, atau kita semoga dilindungi dari sampai sampai merasakan sakit ya. Kita semakin banyak beribadah itu seneng, itu baik. Misalnya gini, Ustadz siapa ya, Ustadz Felix Siau apa Ustadz siapa ya yang, waktu menentukan calon istrinya itu adalah ketika dia lagi outbound di kali, terus calon istrinya itu tetap pakai kaos kaki, ya kan. Nah, kan nggak nyaman tuh itu. Terus kemudian ketika menutup aurat dengan baik, main di air itu kan bawaannya bakal lebih banyak, akan lebih mudah, eee, kerudungmu itu, gamismu itu disimpen, kamu pakai pakai pakaian renang ya kan, yang basah pakaian renangnya aja, nanti kerudung sama gamisnya dipakai lagi. Tapi ini full set nih, atas sampai bawah basah lagi, berarti kan gantinya lebih repot, bawanya lebih repot. Nah, itu menemukan kesenangan dalam susahnya beribadah, gitu. Kalau nemu yang kayak gini, yang perempuan lihat laki-laki yang, bersusah-susah beribadah, yang laki-laki juga melihat perempuan yang berusaha-usah beribadah gitu, eee, silahkan dikejar, entah itu lewat Allah atau lewat ikhtiar. Nanti kalau jadi, ya husnudzon aja kalau keadaan kita sedang baik, tapi tidak kemudian jadi bangga atau merasa aman. Itu, kita menyikapinya adalah dengan, "Oh, berarti potensi imanku bisa lebih naik lagi, amalan apa yang bisa aku tambah gitu, perjuangan apa yang bisa aku lakukan dengan lebih keras, lebih susah, gitu. Nah, mungkin ini juga bisa jadi motivasi buat teman-teman ketika tidak merasa tidak ada ibadah lagi yang dianggap menantang gitu ya, maka bisa silahkan menikah. Jadi nyari ibadah yang lebih susah. Misalnya kamu dakwah udah enteng banget, kamu belajar udah biasa baik, ya kan. Kemudian sholat juga alhamdulillah lancar, sedekah, infak, dan segala macam, butuh tantangan, maka silahkan menikah. Ini bagian dari, kita menemukan nikmatnya bersusah-susah dalam beribadah. Nanti nek pas ngelamar njuk dibacoti karo maratuamu, njuk ra sida rapi, njuk lara ati, itu nanti akan ketemu dengan, apa namanya, sakitnya, merasa senang dalam sakitnya gitu. Terus ya, specifically dalam syariat, ini disampaikan karena wangun apa, sopannya emang laki-laki yang
berinisiatif ya, maka untuk karakter-karakternya untuk teks-teks hadisnya adalah petunjuk buat laki-laki. Tapi ketika perempuan tahu maka ya tinggal memenuhi kriterianya aja. Jadi kalau kemarin kan disinggungnya nikahilah karena, kecantikannya, kemudian karena, eee, kedudukannya, karena nasabnya, kemudian karena hartanya, kemudian karena agamanya. Tapi yang paling baik itu kebalikan. Jadi agamanya dulu, baru hartanya, baru 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 apa namanya, baru nasabnya, akhlaknya, adabnya, baru cantiknya. Nah, mmm, nah yang yang teman-teman yang putri silahkan memenuhi standar itu, yang putra tugasnya mencari yang demikian, itu. Terus, apa namanya, ada beberapa tambahan ya, di mana Rasulullah SAW itu menyampaikan wanita yang baik untuk dinikahi, itu tambahan skill set-nya yang pertama baik mengelola keuangan, yang kedua bisa berkendara, kemudian yang ketiga apa ya, kok aku lali. Oh, yang ketiga ini berkasih sayang kepada Allah. Nah, kalau, kalau teman-teman yang putra tidak bisa melihat gitu ya hubungannya kepada Allah seperti apa, masa aku ya meh nginjen omahe, memastikan dia tahajud apa enggak, apa terus nge gitu kan ya nggak bangun. Maka lihat hubungan dia dengan orang tuanya. Kalau nggak kelihatan juga, maka lihat dia maka lihat dia berhubungan dengan teman-temannya seperti apa. Kemudian, eee lihat hubungan dia dengan anak kecil kayak gimana. Misalnya teman-teman lihat ada kan nggak semua orang ada anak kecil lewat itu excited kan, nyambut ramah dan ada yang risih. Ya, lihat lihat itunya, itu merupakan indikator-indikator yang Rasulullah sampaikan, bisa digunakan untuk menentukan apakah perempuan itu baik atau tidak. Nah, pun ditambah poin spesifik ya masalah hubungan dengan anak kecil ini, dikatakan, wanita ini ketika masa kecilnya, dia baik terhadap anak kecil. Jadi nggak cuman ketika sudah seumuran kita, tapi, ini fungsinya buat kita sebagai orang tua ya, kalau punya anak perempuan maka dididik untuk sayang ke adiknya, eee, se apa, pokoknya, hal-hal yang demikian sebagai bekal dia jadi jadi seorang istri yang baik juga ke depan. Kemudian tidak ada masalah, yang berinisiatif itu yang laki-laki atau perempuan buat melamar, eee, terus mau sembunyi-sembunyi boleh, mau mau gini, mau mau sembunyi-sembunyi itu maksudnya, tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada hujan, eee, yang putri minta yang putra melamar, atau yang putra tiba-tiba melamar, ya. Kowe ora ngerti nek dhek seneng kowe, dan sebaliknya, tahu-tahu dateng. Itu nggak ada masalah. Kemudian ketika dalam proses pakai kode, itu juga nggak ada masalah. Maksudnya pakai kode itu, eee, misalnya teman-teman lagi apa namanya, lagi kumpul gitu ya, misalnya lagi satu forum, misalnya lagi kumpul divisi atau kumpul KMAP, terus, ya teman-teman tahulah gestur-gestur atau kalimat-kalimat apa yang secara secara halus itu menunjukkan kalau teman-teman itu tertarik. Ini baik yang, dari laki-laki kepada yang perempuan maupun dari yang perempuan kepada yang laki-laki tidak ada masalah. Kemudian secara terang-terangan juga nggak ada masalah. Secara terang-terangan ya nggak halus lagi ininya, menunjukkan ketertarikannya. Tapi yang aku seneng kowe, dengan catatan ketika kita mulai proses, yang halus atau yang terang-terangan tadi, kita memang benar-benar dalam keadaan siap untuk menikah. Jadi misalnya kamu ngode ngode yang cewek, atau sebaliknya yang cewek ngode yang cowok. Ketika yang dikode itu menuntut untuk menikah saat itu juga, kita sudah dalam keadaan mampu. Nggak ada ruang untuk kemudian kita bilang,
nanti dulu. Jadi kamu berani berani mancing, harus berani bawa pulang. Kalau misalnya belum, berarti ditahan dulu yang apa, yang ngodenya atau yang mengutarakan perasaannya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Hmm, gimana ya? Mungkin tak serahin ke teman-teman sendiri ya, matok indikatornya gimana, karena balik lagi itu kan akumulatif dari ilmu-ilmu yang kita dapat, dari orang-orang yang kita temui, dari kejadian-kejadian yang kita alami juga. Cuman intinya gini, niat itu ada di depan sebelum mengerjakan suatu ibadah, ada ketika mengerjakan suatu ibadah, dan ada setelah mengerjakan suatu ibadah. Kalau kalau ternyata kita salah niat di awal, dibenerin di tengah atau di akhir nggak masalah. Jadi kamu baru nemu habis nikah, oh ketok ini aku salah deh niatnya, makanya kok dadi ngene iki. Lah, tidak kemudian menjadikan tidak berkah. Ya, begitu teman-teman bertobat dan meluruskan niat di tengah-tengah pernikahan, itu gak ada masalah, gitu. Bahkan lebih masalah ketika niat di depan lurus, tapi di akhir malah niatnya menyimpang. Misalnya lihat niat karena Allah gitu ya, terus terus aspek pernikahan itu karirnya melejit, rumah rezekinya banyak, kemudian anak-anaknya soleh, solihah gitu, namanya besar. Tapi kemudian jadi sombong. Nah, itu salah. Kemudian jadi riya, jadi apa-apa. Ketika sudah dipuji itu takut kehilangan pujian. Maka kan niatnya jadi salah di akhir. Gitu. Jadi gitu ya Mbak Kaum. Masalah niat aku nggak bisa mengarahkan, tapi itu di titik kita merasa salah langsung tobat aja. Enggak. Dan itu tidak ngaruh di perbuatan. Jadi meluruskan niat itu belum tentu harus mengganti perbuatan. Ya, kalau perbuatannya buruk ya diganti lebih baik. Tapi kalau perbuatannya baik nggak perlu terus di stop. Misalnya kamu merasa nikahmu, kamu sehari-hari baik sama pasangan terus merasa niatmu salah gitu ya. Terus kamu jadi buruk sama pasangan gitu, nggak kayak gitu. Urutannya dia sejajar atau ya tingkatan sih. Ya tingkatan. Mohonnya sejajar itu gini. Jadi kalau kamu dapat yang atas, insya Allah yang bawah mengikuti. Kalau dapat yang bawah, enggak ding, malah kebalik. Apa enggak ya? Enggak tahu. Ya ini aku enggak jadi jawab aja deh sejajar apa tingkatan. Tapi kalau di kitabnya dia tingkatan. Di kitabnya tuh menikah untuk bahagia. Yang nulis siapa ya? Lali aku. Pokoknya bukunya habis terus. Aku mau cari lagi. Gitu ya Nen. Kalau di bukunya tingkatan. Nah, oke, ini mempertegas kenapa kok berlaku tingkatan ya. Karena kalau hubungan dengan Allah tidak ada, maka otomatis hubungan dengan orang tua atau anak itu jadi gugur. Begitu begitu dan berlaku bahasan yang kemarin ya, segala kebaikan yang dilakukan oleh teman-teman yang non-muslim itu akan berlaku jadi dua hal. Satu, kelimpahan rezeki di dunia. Yang kedua, keringanan dalam sakaratul maut. Kalau teman-teman melihat kenapa kok banyak teman-teman yang non-muslim itu lebih sejahtera hidupnya dan segala macam, karena Allah Maha Adil. Allah kasih semua ganjarannya di sini karena tahu mereka nggak bakal dapat ganjaran di akhirat. Makanya dipolki di sini. Itu bentuk kasih sayang juga. Misalnya, misalnya sama-sama ngasih makan kucing. Yang satu muslim, yang satu enggak. Ganjarannya itu misalnya 1000 istana di surga. Ya kan? Nah, kalau Allah mau ngasih itu ke yang non-muslim, 1000 istana di surga, kan dia nggak bisa ngakses. Maka Allah kasih dia 1000 rumah di bumi, supaya dia bisa senang dengan itu dan segala macam. Dikasih di depan. Gitu. Jadi, ini ya, out of context sudahan kalau kita bicara non-muslim.
masalah indikator-indikator dalam menuju pernikahan. Walaupun sangat besar kemungkinan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh teman-teman non-muslim itu, adalah asbab pintu hidayah mereka, entah kapan. Kalau kamu ngincer non-muslim, ya baik itu perempuan atau laki-laki, mau berlaku nunggu hidayah sampai ke mereka ya nggak masalah. Kalau kita menikahnya kalau kita menikahnya patokannya kepada siapa, bukan kepada, amalannya. Dan kalau ditanya masalah apa enggak, ya balik lagi kamu kenal dirimu apa enggak? Butuhmu tuh yang kayak gimana? Dengan mengejar seseorang itu apakah jadi baik atau jadi korup? Dengan meninggalkan seseorang itu apakah kamu jadi baik atau malah jadi korup? Njuk kowe ra entuk njuk uripmu luntang-luntung, njuk kowe edan, terus kamu tidak bernafsu untuk berumah tangga lagi misalnya. Itu kan menghindari kemudaratan lebih baik daripada mengincar keutamaan toh. Ya wis sikat wae daripada kamu kena akibat yang kayak gitu. Itu ada lagi masalah menikah sama ini ya, eee, sekali lagi kalau teman-teman sudah berdoa, apa namanya, kan adabnya tidak tergesa-gesa. Maka kalau emang mau berhenti berdoa itu paling nggak alasannya bukan gara-gara merasa Allah tidak mungkin mengabulkan atau apa yang tok minta itu nggak mungkin terjadi. Karena ada kisah orang yang suka sama non-muslim kemudian tiap tahajud itu berdoa supaya dia mualaf. 7 tahun tuh baru mualaf, 7 tahun. Belum nanti nek itu masih mending. Nek nek kamu harus melalui fase ini misalnya kamu harus, dia atau kamu harus berkeluarga terlebih dulu, terus nanti ketemunya di usia senja dan segala macam, kan nggak tahu. Atau ketemunya di akhirat. Karena, pasangan kita di akhirat itu belum tentu seperti pasangan kita yang, ada di bumi. Kalau pasangan kita di bumi itu sesuai dengan keadaan iman waktu waktu menikah, aku ngambil pendapat, ini pendapatku dari apa yang aku pelajari, bahwasannya pasangan kita yang di akhirat itu sesuai dengan kadar keimanan kita waktu meninggal. Besok, apa namanya, ini jangan tanya kenapa kok gitu ya, aku nggak tahu, tapi keadaan di surga itu, eee berlaku, seorang laki-laki punya 2 istri dari golongan manusia. Istri-istrinya ini punya pelayan-pelayan sendiri, ya, suaminya juga punya sendiri yang jumlahnya banyak sekali, tapi, eee eee, apa namanya, berlaku demikian dari golongan manusianya. Ketika pelayan-pelayannya tadi bidadari-bidadari, bidadara-bidadara gitu ya. Nah, manusianya itu, berlaku 3 ini ya, 1 laki-laki untuk 2 perempuan. Kemudian khusus Rasulullah SAW, maka beliau ini, eee, punya 4 orang istri di surga, sementara yang lain 2. 4 orang ini adalah yang pertama Maryam, yang kedua Khadijah. Sorry, 1 Maryam, 2 Khadijah 1 Maryam, 2 Asia, istrinya Firaun, kemudian ketambahan 2 lagi Khadijah sama Aisyah. Nah, apa, keadaannya Rasulullah ini yang kemudian aku ngambil pendapat bahwasannya, eee eee, pasangan kita di surga itu adalah, sesuai dengan tingkat keimanan kita waktu wafat. Dan kamu nggak tahu siapa. Dia bisa jadi istrimu, bisa jadi Nabi Nuh istrinya di neraka, masa mau sama istrinya di surga, kan nggak bisa. Nabi Lut juga sama istrinya di neraka. Nanti Nabi Lut, Nabi Nuh ini ketemu istrinya siapa di surga? Seperti seperti Denab, seperti Lulu, karena yang karena, ya balik lagi pendapatku itu berdasarkan patokan keimanan ketika wafat, gitu. Ada lagi masalah nikah yang mau didiskusikan? Mungkin aku kehilangan poin-poin yang, teman-teman masih bertanya-tanya. Boleh sekali. Salah satu indikator, eee, Allah pengen kita ngelakuin sesuatu atau tidak adalah orang tua, gitu.
Jadi kalau orang tua bilang apa ya, eee, secara syariat selama itu tidak menentang dengan hukum-hukum Allah, selama itu niatnya baik atau kan mungkin nunda nikah ada pasti niatnya baik kan, bukan buruk. Mhm, eee, nggak njuk orang tuamu nunda kamu nikah biar kamu bisa berzina gitu kan enggak kan. Maka itu kebaikan dari Allah juga. Kalau misalnya teman-teman ada yang dalam keadaan kayak gini, terus ketoke yakin banget kalau butuhnya sekarang, maka bisa diikhtiarkan untuk ngelobi supaya orang tua, eee, ini mencabut mencabut ultimatumnya. Misalnya kamu harus nikah kalau udah punya kerjaan atau baru boleh nikah habis lulus, ya, eee, yang penting ada akad di mana orang tua itu bilang, "Oke, nggak apa-apa," secara lisan, entah dengan hati, yang penting lisannya bilang nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya secara lisan itu, bilangnya masih enggak, riskan kalau ditabrak. Aku bisa cepet soalnya dari kelas 3 SMA aku udah tanya, "Boleh nikah nggak?" "Boleh." Ya wis, gitu. Gitu. Ada lagi teman-teman? Ya mungkin bab nikah aku cukupkan sampai mencari 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 jodoh dulu aja ya, nanti kalau udah masuk bab nikahnya piye atau dalam rumah tangganya gimana, ya saranku teman-teman mempersiapkan diri sebelum itu. Cuma nanti ya insyaallah kalau pondasinya kuat, apapun yang terjadi dalam rumah tangga itu bisa dihadapi dan itu bisa jadi pembelajaran yang lebih. Yang penting pondasinya. Oh, cowok itu tetap gini ya ya pertanyaan bagus. Jadi kalau cowok itu tanggungannya ke ibu, kalau cewek ke bapak. Orang tua itu sebetulnya kalau tidak ada kalimat melarang, maka boleh, ya nggak? Jadi nggak pernah ada omongan, kalau si cowok ini nggak boleh nikah. Tahu-tahu dia nikah nggak izin orang tuanya itu boleh. Tapi ketika dia minta izin, eee, "Bu, aku mau nikah," terus ibunya bilang nggak boleh, nah itu baru jadi masalah, itu baru jadi nggak boleh. Itu baru jadi ada beban, begitu. Eee, ya jadi masuk adab ngabarin ya, ngabarin bukan minta izin. Begitu begitu begitu. Terus ini ya, nature-nya orang tua itu pasti mendukung. Jadi, kalau teman-teman menemukan kendala dengan orang tua, entah itu yang perempuan atau yang laki-laki, ketika ternyata takdir berkata harus diterabas, jadi menikah tanpa restu, at some point pas insya Allah direstui. Entah nanti kalau udah lihat cucumu, sorry kok cucumu tuh, cucunya, udah lihat anakmu mungkin, atau lihat ternyata pasanganmu baik, ya kan, atau orang tua tuh kaget loh kalau anaknya nikah. Merasa tadinya memiliki jadi harus harus berbagi dengan orang lain, yang kayak nah kagetnya dan segala macam itu bisa bisa mengganggu. Nah, sebetulnya kayak kita ngabarin minta izin itu kita mengurangi gangguan-gangguan, dalam pernikahan. Apalagi masalah orang tua itu menguji sekali ketahanan rumah tangga. Dibalik nih kalau kita jadi orang tua makanya ilmunya yang cukup. Mempersiapkan anak juga yang cukup. Jadi ketika ada yang melamar atau anakmu pengen nikah gitu, kamu santai aja karena tahu ini titipan Allah, pada waktunya juga akan pergi. Kemudian kamu sustain dengan dirimu sendiri, tidak butuh anak untuk apa, untuk survive. Karena ada orang tua yang nggak mau anaknya menikah karena takut rezekinya dibagi kepada keluarganya, sedangkan orang tua ini bergantung kepada anaknya. Jadi orang tuanya merasa belum cukup dikasih harta, kemudian ketika dia berkeluarga, merasa, "Oh ini aja belum cukup kok masih mau dikasih orang lain," kayak gitu juga ada. Nah, kita jangan jadi orang tua yang kayak gitu. Jadi
Hambatan-hambatan apa yang mungkin diadakan orang tua kepada anaknya untuk menikah, kita hilangkan itu dalam posisi kita yang sebagai orang tua ke anak kita. Dah wis ya, ini aku mohon maaf kalau, tak ulang-ulang terus tapi, eee, ini ketika kita bahas rukun iman itu untuk fondasi, ketika kita bahas amal ibadah dia sebagai jalan, ya, sebagai jalan. Jadi 3 hari ini kita bahas sholat, kita bahas puasa, kita bahas menikah, semuanya berlaku jalan, dan kalau teman-teman belum punya tujuan, nah, eee, saranku jangan masuk ke dalam pernikahan. Ganti tujuan setelah menikah nggak masalah, pokoknya yang penting ada dulu, gitu ya. Nah, selamat pagi, assalamualaikum.